Guys, jadi di kesempatan video kali ini saya akan bahas keluh kesah dalam menggunakan sepeda listrik ini selama pemakaian kurang lebih 2-3 bulan nih teman-teman ya. Jadi dalam menggunakan sepeda listrik ini saya udah hampir 2 bulanan lebih nih teman-teman ya. Dan sekarang saya mau sharing ke teman-teman bagaimana pengalaman menggunakan sepeda listrik ini. Oke, kita langsung saja bahas ya pengalaman saya dalam menggunakan sepeda listrik Uinfly T60 ini men ya. Oke, langsung saja bahas ke videonya. Oke teman-teman, setelah pemakaian kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan lebih nih ya. Jadi apa saja sih kepuasan saya dalam menggunakan sepeda listrik Uinfly T60 ini, tentang rating saya ya, atau kepuasan saya dalam menggunakan sepeda listrik ini ya. Jadi kita akan sharing ke teman-teman ya. Yang pertama saya kepuasannya dari segi desainnya teman-teman ya. Desainnya udah cakep banget ini teman-teman ya. Yang pertama yaitu kopernya sudah full koper di sini. Jadi ini enggak seperti sepeda listrik, ini seperti motor listrik aja gitu teman-teman ya. Kopernya sudah full, terus desainnya klasik modern. Dari segi desain speedometernya sangat cantik banget ya tuh. Oke, jadi ini sudah NFC juga, pokoknya dari desain udah oke banget, nomor 1 banget men. Oke, untuk yang kedua saya puas dalam menggunakan sepeda listrik ini, yaitu dari keawetan baterai men ya. Keawetan baterai ini ya, ini memang super awet ya, kirain saya tuh harus ngecas tiap hari gitu ya seperti HP. Ternyata ini bisa ngecas ya, saya mungkin 1 minggu sekali gitu teman-teman ya, untuk pemakaian ke pasar ya, terus sore jalan-jalan, pagi ke pasar, belanja ke sana ke sini. Ya mungkin satu harinya itu habis sekitar 4-5 kilo ya. Ini sampai 1 minggu baterai mungkin paling banyak setengahnya gitu teman-teman ya. Karena ini untuk jarak tempuhnya itu bisa digunakan sampai 32-35 kilo ya. Itu dalam full. Tapi kalau kita makanya cuma 3 kilo, 5 kilo itu ya masih banyak gitu sisanya teman-teman ya. Jadi baterainya lumayan awet juga men. Oke, untuk yang ketiga saya puas dalam menggunakan sepeda Uinfly T60 ini, yaitu mereknya sudah ternama gitu teman-teman ya. Jadi Uinfly ini sudah banyak modelnya, brandnya sudah ternama. Untuk seller-sellernya udah banyak, terus officialnya juga banyak ya, di online, di offline banyak juga. Jadi untuk owner deal atau garansinya itu gak terlalu susah kalau merek ternama, gak seperti merek yang abal-abal begitu teman-teman ya. Oke tuh ya, untuk yang berikutnya yang keempat yaitu untuk part-partnya juga ini menggunakan barang-barang yang umum ya, yang banyak digunakan di sepeda-sepeda listrik umumnya. Jadi misalkan seperti ukuran ban, ukuran pelek, standar, lampu dan sebagainya. Jadi itu menggunakan part-part yang umum. Jadi kalau ada yang rusak, kalau ada yang harus diganti, itu gak terlalu susah untuk mencari owner dealnya gitu teman-teman. Nah untuk yang kelima saya puas dalam menggunakan sepeda listrik ini di lampu sennya nih men ya. Jadi lampu sennya ini sudah menyatu dengan bodi ya, udah menyatu dengan koper nih, yang belakang menyatu, yang depan juga sudah menyatu ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu yang biasa yang murah itu kan kebanyakan lampu sennya ini yang masih seperti lampu sen ada lehernya gitu ya. Kalau yang itu kan biasanya mudah copot, mudah lepas, dan nanti kalau sudah lepas itu susah lagi untuk benerinnya. Nah kalau begini ya, lampu sen sudah menyatu begini enak, jadi gak mudah rusak gitu teman-teman ya. Apalagi sih yang saya puas dari sepeda listrik ini ya, yang saya puas itu yaitu ini NFC teman-teman ya. Jadi sudah gaya banget ya, untuk menghidupkan dan mematikannya kita tinggal tap aja NFC ini, mati ya. Dan untuk menghidupkan lagi kita tinggal tap lagi. Jadi gak perlu kunci ya. Ini kunci juga ada ya, kunci dapat 2 dan NFC juga dapat 2. Oke, untuk yang berikutnya yang ketujuh saya puas dalam menggunakan sepeda listrik Uinfly T60 ini sudah full otomatis teman-teman ya. Jadi misalkan nih sekarang kita gak digunakan ya, ini otomatis akan berlogo P atau parkir. Jadi walaupun kita gas ini gak akan jalan ya. Nih, dan kalaupun kita dorong-dorong ini gak akan ngunci bannya karena di sini logo parkir ya. Nih, jadi misalkan kita berhenti ya beberapa menit atau beberapa detik, ini akan otomatis menjadi P. Jadi gak akan misalkan anak-anak ke gas lah atau ke apalah ditarik anak-anak gasnya, ini enggak ya, karena ini sudah otomatis. Terus misalkan kalau kita lagi taruh ya di parkiran dalam kondisi keadaan kontak gak menyala, misalkan ada yang mau dorong tuh, ada yang mau iseng, ada yang mau mainin, ini gak bisa didorong ya, karena otomatisnya juga bakalan aktif, alarmnya bakalan aktif, dan si ban akan terkunci otomatis ya kalau ada yang dorong dengan kunci kontak off gitu teman-teman ya. Dan ini untuk menghilangkan logo P-nya ini kita tinggal tekan aja remnya ya, tuh tuas remnya, dan otomatis ini bisa jalan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya.
Oke, untuk yang ke-8 saya puas dengan motor listrik ini, yaitu kalau misalkan ada anak-anak yang pinjam gitu ya, ada yang pakai ini ya lebih aman aja, lebih tenang gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena ini gak akan bisa kebut-kebutan seperti motor ya. Kalau kencang ini bisa ya, kalau kencang ini bisa ditarik gasnya ini kencang, cuma nggak seperti motor gitu teman-teman. Kalau motor kan untuk kebut-kebutan tuh anak-anak, wah pasti ya kalau anak muda itu kebut-kebutan, nah itu yang bisa membahayakan. Nah kalau sepeda listrik itu kecepatannya di bawah sepeda motor gitu teman-teman ya, jadi lebih aman lah ya dibanding dengan motor-motor gitu teman-teman. Nah, dan yang paling saya puas yaitu ini, walaupun bisa dibawa jalan-jalan jauh ke jalan raya, desain seperti motor, kelengkapannya sama seperti motor, tapi ini gak bakal ditilang men. Ini gak bakal ditilang, kenapa? Karena ini bukan kendaraan bermotor, tapi ini kendaraan berlistrik gitu men. Jadi ini belum ada surat-suratnya, belum ada STNK dan apa-apa. Jadi kalau ada penilangan kita jon-jon aja gitu ya, liwat ya. Mantap tuh men. Apalagi bang, kepuasan dalam menggunakan sepeda listrik ini masih banyak men. Oke, yang ke-10 yaitu gak bakalan harus antri di pom men ya. Jadi kalau saya menggunakan motor itu mau ngisi bensin, mau itu pertalite, mau itu pertamax, aduh harus antri men, asli harus antri. Di tempat saya tuh di Pleret harus antri. Nah kalau ini mah udah gak bakal ngantri lagi di pom karena ngadaguan bensin gitu beuh. Jadi ini tinggal mau tidur ya, kalau udah baterai sedikit lagi, pas malam mau tidur misalkan jam 10 tinggal colokin aja, nanti itu pagi udah pas ya, karena nanti jangka ngecasnya itu 8 sampai 12 jam itu udah pas ya, ngisinya penuh. Aduh pokoknya udah gak harus antri-antri lagi bensin men ya. Oke, untuk yang ke-11 yaitu kenyamanan men. Kenyamanannya bukan main men dalam menggunakan sepeda listrik ini menurut saya. Yang pertama ini dari jok ya, dari jok ini sudah menyatu, jadi mau bonceng anak-anak, mau bonceng di depan, mau bonceng di belakang, ini sudah enak karena nggak ada jok yang di bawah sini ya. Kalau biasanya kan kebanyakan sepeda listrik ini joknya pisah ya, yang depan segini, yang belakang di bawah gitu ya. Kalau ini mau pakai bonceng di depan, mau bonceng di belakang, ini sudah enak, joknya udah panjang, dan ini nih empuknya bukan main men. Empuknya enak banget, joknya tebal, empuk, di depan udah ada sebleker, di belakang udah ada sebleker, double sebleker. Pokoknya walaupun ya tempat saya digunakan ke jalan yang jelek, apalagi di sini ya, ini kita lagi hunting ke gunung, lagi main ke gunung ngabuburit, ini enak men ya, gak terlalu gugurudugan gitu ya, ya enak aja gitu ya. Jalannya itu lancar gitu men, mantap pokoknya. Kenyamanannya udah gila lah, bukan main. Oke, untuk yang ke-12 yaitu sepeda listrik ini karena desainnya klasik modern cantik. Jadi di sini gak dikasih keranjang, cuma dikasih besi ini teman-teman ya. Nih, yang pertama fungsinya ini buat menahan jok. Yang kedua, ini bisa untuk naruh barang belanjaan. Misalkan saya kalau belanja ke pasar itu di depan banyak ya, di depan sana banyak penuh, di sini penuh. Dan di sini bisa untuk naruh dus ya, naruh dus. Tinggal kita ikat ke besi ini. Jadi si bodi aman, gak akan lecet dan gak akan tergores karena di sini kita bisa buat naruh barang apa aja. Naruh dus, naruh apalah, bisa di belakang, depan bisa, di belakang juga bisa, dan tanpa keranjang ya. Kalau ada keranjang suka monoyot dan jadi ngewa men. Kelebihan yang ke-13 yaitu harganya yang terjangkau men. Harganya ini sekitar 4 jutaan ya, kurang lebih 4 juta kalau di offline, di online. Tapi kalau di online ini mungkin sampai 6 sampai 7 juta. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau dapat harga 4 juta, silahkan cek tuh di deskripsi saya, udah saya sematkan masukkan produk ini. Yang terjualnya sudah aman, tokonya sudah aman, dan jadi untuk teman-teman yang mau cek harga dulu dan spesifikasinya bisa dilihat ya dulu tuh di deskripsi, udah saya masukin ya. Sepeda listrik Unplay T60 ini, jadi silahkan dicek aja teman-teman ya. Nah, untuk yang terakhir yang ke-14 nih ya. Jadi saya punya sepeda listrik ini gak seperti punya sepeda listrik men. Jadi saya bagaikan punya motor listrik aja gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kelengkapannya sudah seperti motor ya. Lampu sen ada, lampu belakang ada, lampu rem ada, speedometer ada, spion ada, bisa digas, terus lampu depan terang. Pokoknya ini kelengkapannya emang seperti motor ya. Cuma bedanya kalau motor itu di bensin, ini di listrik. Dan kalau motor itu gede, ini mah kecil, unik, lucu. Pokoknya mah kalau menurut saya mah gak seperti punya sepeda ini teman-teman ya. Asli mau kemana-mana ini bisa jauh ya teman-teman ya. Untuk 32 kilo itu jauh teman-teman. Asli saya jalan-jalan tiap hari juga paling habis 7 kilo ya, paling banyak tuh.
jalan-jalan ya kalau buat sehari-hari mah gitu ya enak gitu teman-teman. Walaupun kita pakai misalkan 1 hari habis tuh ya baterai, tinggal dicas malamnya teman-teman. Jadi ini seperti punya motor, gak seperti punya sepeda. Gila men, mantap banget tuh ya. Nah masih ada nih men yang ke-15 ini. Kalau kehujanan kena air, dicuci, disebor, pokoknya sudah aman men nih. Ini bagian apa baterainya di bawah ya. Nih kita semprot, aman men. Yang penting nggak kerendam banjir. Kalau cuma kehujanan dicuci disemprot ini sudah aman banget men ya. Kita cuci sebagian manapunnya juga sudah aman karena ini sudah tertutup cover semua ya, body semua men. Jadi kalau kehujanan ya aman men. Oke teman-teman, jadi itulah pengalaman saya dalam menggunakan sepeda listrik Hyundai T60 ini. Nah untuk teman-teman yang lagi cari sepeda listrik terbaru modelnya gaya klasik modern, nah ini bisa jadi salah satu rekomendasi nih teman-teman. Ini bukan iklan sih ya, ini bukan iklan, bukan endorse, tapi ini emang benar-benar apa review saya, kepuasan saya, rating saya dalam menggunakan sepeda listrik Hyundai T60 ini. Oke, terima kasih, saya Repo sedikit mengundur diri, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.